kasih sudah melindungi kami dan bermalam di tempat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Bapa membuka otak dan pikiran kami sehingga apa yang diberikan oleh Bapa itu kami bisa terapkan dengan baik. Tuhan, hanya doa dan permohonan kami dan kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Nah, sebelum kita duduk, mari kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, silakan duduk. Arnoldus Nabu, Hadir Ibu. Anastasia Fernandes, hadir Ibu. Amoria, Hadir Ibu. Artani Prot, Hadir Ibu. Brigida Cika Subai, Hadir Ibu. Franciscus Yoga Nabu. Hadir Ibu. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik Wilayah. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu tentang pengertian wilayah, kemudian kita mengidentifikasi batas-batas wilayah NKRI, ada batas laut, ada batas darat, dan ada batas udara. Kemudian itu kita merumuskan gagasan awal terkait dengan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Jadi Ibu mau bertanya kepada kalian, pulau apa saja yang kalian ketahui? Ya, Anastasia? Sulawesi. Ya, ada lagi yang lain? Oke, Yoga. Bali. Ya, Pulau Bali, NTB. Kemudian ada lagi Amoria, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Setelah itu, ya, Putri. Kalimantan. Ya, ada Kalimantan. Sudah? Semua sudah lihat? Ada Sulawesi. Ya, ada DKI Jakarta, ada Banten, Jawa Barat, ada Yogyakarta. Jangan lupa kita NTT. Nusa Tenggara Timur. Jadi seperti ini peta Indonesia yang tersebar banyak kepulauan. Ini yang pertama kita lihat itu A, wilayah negara Indonesia. Nah, pengertian wilayah negara. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersebar di Asia Tenggara melintasi garis khatulistiwa ya, dan berada di antara daratan Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Kemudian ada wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di batasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, itu ada pembatasan wilayah. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 itu pembatasan negara dilakukan melalui penetapan garis batas yang jelas secara hukum fisik agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Pertama, batas dimensi batas wilayah. Ada batas darat. Nah, meliputi pembatasan di permukaan bumi dan di bawah tanah, yaitu kedalaman tak terbatas. Indonesia berbatas darat itu langsung dengan negara Malaysia. ada negara Malaysia, kemudian Papua Nugini dan Timor Leste. kemudian batas laut itu diukur garis pangkal kepulauan. Itu mencakup laut teritorial 2
12 mili. Zona tambahan itu ada 24 mili. Kemudian ada juga zona ekonomi itu 200 mili dan landasan kontinen itu. Kemudian ada juga batas udara. Jadi batas udara itu mengikuti batas kelautan di daratan dan di lautan. Jadi batas ketinggiannya itu mengikuti hukum internasional atau ruang angkasa. Yang berikutnya lagi itu ada penetapan wilayah negara. Itu pada sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 itu menetapkan penetapan wilayah Indonesia. Itu ada 3 usulan wilayah. Yang pertama itu kita lihat ada Hindia Belanda Plus, itu mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Kemudian ditambah Malayan, ada Borneo Utara, kemudian ada Papua Utara, ada Timor Portugis atau Timor Leste, dan pulau-pulau sekitarnya. Itu memperoleh 39 suara. Kemudian juga ada Hindia Belanda saja, itu mencakup wilayah bekas jajahan Belanda, itu memperoleh 19 suara. Kemudian yang berikutnya itu ada Hindia Belanda plus Malaya dan Papua, itu tanpa dimasukkan wilayah lain tambahan, itu memperoleh 6 suara. Nah, ini batas negara, batas wilayah darat, laut, dan udara itu terdapat pasal 6 ayat 1 yang mengatakan bahwa batas wilayah negara itu meliputi di darat berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kemudian itu wilayah laut itu ada negara Malaysia, ada Papua Nugini, kemudian ada Singapura, kemudian Vietnam, Filipina, dan India, dan Timor Leste, serta Australia. Jadi di udara itu mengikuti batas-batas kelautan, negara di darat dan di laut, serta batas ruang angkasa yang ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum nasional. Jadi ibu mau bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ibu kasih kalian LKS, setelah itu kalian mengerjakan dalam bentuk diskusi kelompok. Di situ kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 masing-masing dengan tema dan pertanyaan masing-masing. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kerjakan dalam bentuk diskusi. Sudah selesai anak-anak? Sudah atau belum? Sudah. Oke, jadi kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil. Silakan kepada teman saya yang bernama Maria saya untuk membaca hasil diskusi. Tema mengenal batas negara. 1. Sebutkan 3 negara yang bersangka langsung dengan daratan Indonesia. Jawab. Berdasarkan peta Indonesia, 3 negara yang bersangka atau menempel langsung dengan daratan Indonesia. 1. Malaysia, berbatasan darat di Pulau Kalimantan. 2. Papua Nugini, berbatasan darat di Pulau Papua. 3. Timor Leste, berbatasan darat di Pulau Timor Leste. 2.
yang telah disepakati dalam perjanjian internasional sebelumnya. 2. Patroli dan pengawasan berkala TNI melalui Satgas Pengamanan Perbatasan atau BPAS secara rutin melakukan patroli fisik untuk menentukan kondisi pantau di sepanjang garis batas. 3. Sosialisasi pada masyarakat. Pemerintah memberikan pemahaman kepada warga lokal mengenai batas wilayah yang sah jika ada tanah warga yang terdampak pergeseran akibat penataan ulang batas seperti membuka baru-baru. Pemerintah melakukan implementasi dokumen dan mekanisme yang dilindungi agar hak masyarakat tetap terlindungi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan kepada pembaca untuk menjelaskan. Tema Solusi untuk Indonesia. 1. Bagaimana cara menjaga pulau-pulau kosong itu agar tidak diaku-akukan oleh negara lain? Jawab. Kehadiran fisik dan infrastruktur atau tanda kedaulatan. 1. Membangun mercusuar. Selain untuk navigasi kapal, mercusuar menjadi simbol bahwa negara aktif mengelola wilayah tersebut. 2. Tumbuh titik nol atau rasitasi kedaulatan. Memasang tanda batas permanen dan yang mencantumkan koordinat wilayah NKRI. 3. Pos penjaga terpadu, tidak perlu banyak orang. Cukup pos kecil yang diisi personil TNI atau Polri secara bergantian atau menggunakan teknologi atau SSMP jarak jauh. Pemanfaatan ekonomi dan sosial atau menghidupkan pulau. 1. Sentra kelautan dan perikanan, membangun pangkalan nelayan atau tempat pelelangan ikan agar para nelayan sering mampir ke sana. Jika ada aktivitas manusia, negara lain akan sebar. 2. Ekowisata dan konservasi, menjadikan pulau tersebut sebagai taman regional dan destinasi wisata bahari. Pulau yang dikenal dunia menjadi milik Indonesia akan lebih sulit diklaim negara lain. 2. Mengapa kita harus tetap kompak menjaga wilayah NKRI meski kita berbeda suku dan agama? Jawab. Karena wilayah NKRI adalah rumah besar milik bersama. Jika rumah itu retak dan dicuri orang, maka seluruh penghuninya tanpa peduli suku atau agamanya akan ikut merugi. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, jadi Ibu mau memberikan kesimpulan bahwa kedaulatan wilayah itu adalah harga mati, sedangkan perbedaan adalah kekayaan. Jadi kita bersatu itu memiliki rumah yang sama yang harus dilindungi, yaitu negara Indonesia. Nah, jadi Ibu mau bertanya untuk kalian, materi apa yang kalian petik pada hari ini? Ya, Cika, apa yang Cika petik? Penetapan wilayah negara. Ya, jadi ada penetapan wilayah negara. Kemudian bagaimana cara kita menjaga wilayah kita? Yang ketiga itu ada solusi untuk Indonesia yang tadi kalian presentasikan sesuai dengan tema kalian masing-masing. Nah, setelah itu kita berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, pertemuan pada hari ini satu orang pimpin kita berdoa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita
siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Bapa masih melindungi kami dari pagi hingga saat ini. Kami juga mau berterima kasih karena Bapa telah membuka hati dan pikiran kami dalam pelajaran tadi. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan istirahat. Kiranya Bapa tuntun kami agar bisa melanjutkan pelajaran berikut. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat